Salam sejahtera buat kita semua. Saya dari kampus Universitas Putra Batam. Nama saya Gabriel Simanjuntak. Saya program studi teknik industri. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas saya metodologi penelitian, yaitu bab 3, landasan teori kerangka berpikir dan pengujian hipotesis. Landasan teori kerangka berpikir dan hipotesis. Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan preposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Landasan teori suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku, dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan akan tergantung pada luasnya permasalahan, dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Ada 3 teori menurut Mark 1963. Yang pertama, teori deduktif. Teori deduktif memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua, teori induktif menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positif. Yang ketiga, teori yang fungsional. Teori yang fungsional di sini tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Berikutnya, kegunaan teori dalam penelitian. Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang harus digunakan harus sudah jelas karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan kita teliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai. Ada beberapa kegunaan teori dalam penelitian, yaitu yang pertama, teori mempersempit kisaran fakta yang akan kita pelajari. Yang kedua, teori menyarankan pendekatan penelitian mana yang cenderung menghasilkan makna terbesar. Yang ketiga, teori menyarankan sebuah sistem untuk penelitian untuk memaksakan data, mengklasifikasikannya dalam cara yang bermakna. Selanjutnya, teori merangkum apa yang diketahui tentang objek studi dan menyatakan keseragaman yang berada di luar pengamatan langsung. Dan yang terakhir, teori dapat kita gunakan untuk mendeskripsikan fakta lebih lanjut yang harus ditemukan. Tingkatan teori ada 3, yaitu mikro, meso, dan makro. Fokus teori terbagi 3, yaitu teori substantif, teori formal, dan teori middle range. Deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku, dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Ada beberapa langkah-langkah dalam mendeskripsikan teori. Yang pertama, tetapkan nama dan jumlah variabel yang diteliti. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan seperti buku, kamus, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, dan lain-lain yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilihlah topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan kita teliti. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Kita bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku
yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang kita baca. Yang terakhir, kita deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa kita sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang kita gunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori tetap harus formal dan harus dicantumkan. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis, peneliti perlu menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika pada penelitian terdapat variabel moderator dan intervening, maka harus dijelaskan juga mengapa variabel tersebut dilibatkan dalam penelitian. Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih biasanya mempunyai hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu, dalam menyusun hipotesis yang berbentuk hubungan maupun komparasi, perlu kita dikemukakan kerangka berpikir yang baik. Ada beberapa langkah-langkah kerangka berpikir penelitian. Yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti. Yang kedua, kita membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga, deskripsikan teori dan hasil penelitian. Yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Dan yang terakhir, sintesa atau kesimpulan. Selanjutnya, hipotesis. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Ada metode penelitian dengan metode kualitatif karena dia akan menghasilkan hipotesis, juga penelitian yang bersifat eksploratif, dan sering juga dalam penelitian deskriptif tidak perlu merumuskan hipotesis. Ada beberapa contoh hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu kemampuan daya beli masyarakat atau dalam populasi itu rendah. Yang ketiga, tidak terdapat perbedaan kemampuan daya beli antara kelompok masyarakat petani dan nelayan. Ini merupakan contoh hipotesis komparatif. Yang terakhir, terdapat hubungan positif antara penghasilan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Ini merupakan contoh dalam populasi atau hipotesis asosiatif. Baik, sekian presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih.